Oke, teman-teman semua, sahabat Prof Aba dimanapun berada, kita masih di sudut rumah Prof Aba karena kalau teman-teman mampir ke rumah Prof Aba, sudutnya banyak ya. Jadi keren banget. Kali ini kita akan membahas ya luar biasa salah satu buku. Ini buku keberapa nih Pak Buku Prof? pertama. Buku pertama, wah keren banget. Namanya yang kesan pertama itu pasti luar biasa. Nah, nama bukunya nih Hidup Makmur dan Bermakna Pilihan Anda, karya Abdul Basit. Ya saat ini memang kita belum produksi ya, nanti insya Allah kalau kita ada produksi bukunya kita infokan. Jadian e-book aja. Ya nanti kita akan informasikannya. Nah kali ini kita akan membahas ya serial buku ini sampai dengan tuntas ya. Selain teman-teman nanti bisa membaca bukunya, juga bisa mendapat penjelasan secara langsung dari Prof Aba. Nah di bab 1 ini kita akan membahas tentang bagaimana impian hidup ya. Pasti tentunya setiap manusia punya impian hidup dan kadang-kadang bahkan kalau sekarang banyak orang yang ngeblank Pak. Hidupnya mau apa gitu kan, hari ngikutin alur mulu dan lain-lain. Bahkan banyak dari teman-temanku misalnya yang dia kuliah ya karena tuntutannya harus kuliah tapi nggak suka dengan passion dia kuliah, akhirnya bahasa apa ya, udah ngikutin aja gitu, sedangkan dia bukan passion dia, bukan kesukaan dia. Nah tentu ini berkaitan dengan impian hidup seorang manusia. Nah Prof, dari buku ini bagaimana kita bisa menjelaskan kepada semua teman-teman di sini tentang bagaimana kita menata impian hidup. Monggo Prof Aba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam bukunya Mas. Buku ini dulu judulnya cuman begini, Hidup Makmur. Lalu draftnya saya kirim ke adik saya, dia banyak kurang Mas. Kurang apa? Makmur doang mah gampang, harus bermakna untuk orang lain. Nah, bermakna. Terus ditambah lagi pilihan Anda, karena ini pilihan. Anda mau menjadi orang makmur sendirian atau bermakna untuk orang lain, terserah lu gitu. Tapi kalau Anda mau memilih yang bermakna itu lebih bagus, itu satu. Nah, seperti orang bepergian, maka orang itu akan sanggup menempuh perjalanan yang sulit kalau tujuannya jelas. Kamu hujan-hujan keluar, nggak pakai mantel dan sebagainya, kehujanan, baru 15 menit balik lagi. Kenapa? Nggak jelas tujuannya. Nggak jelas. Tapi kalau tujuannya misalnya saya harus ke Jakarta, jam 8 pagi harus nyampe. Mau basah kuyup, mau macet, mau naik angkot, mau gondelan di kereta api berdesak-desakan, Anda jalanin aja itu. Karena tujuannya jelas. Nah, sama dengan kehidupan, supaya kita itu terarah, kita baiknya punya tujuan. Ya, tujuan. Tujuan pertama menjadi orang yang bermakna. Saya kasih pilihan. Kalau kamu nengok orang sakit, pilihannya ada dua. Satu, datang, Assalamualaikum, maaf ya, baru tahu kamu sakit hari ini. Mudah-mudahan cepat sembuh. Udah. Versi pertama itu pulang. Sudah happy nggak temen? Happy lah ditengok. Versi kedua, Anda Assalamualaikum, sorry ya, saya baru nengok, baru tahu kamu sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh, terus bisikin. Tenang, urusan rumah sakit semua saya yang beresin. Mana yang bikin lebih cepat sembuh? Yang kedua. Kan itu contoh bahwa Anda bermakna untuk orang lain. Bukan menghibur orang sakit sudah cukup. Tapi kalau Anda tahu bahwa orang itu susah, mungkin yang bikin dia sakit juga antara lain mikirin biaya hidupnya, Anda bisikin begitu, cepat sembuh dia. Nah itu contoh bermakna itu. Harus baca sendiri, contohnya banyak. Nah untuk membuat kita mempunyai impian, guru bisnis saya dulu ngajarin, kalau kamu bingung menentukan impian hidupmu, kamu ambil pulpen, lalu datangin ponakanmu yang kecil, siapkan begini. Anda nggak punya impian kan? Tanya, ini ponakan saya misalnya. Nah, liburan tahun depan kamu pengennya kemana? Sebutin ke Jepang. Saya tulis, Arta pengen ke Jepang. Saya tanya lagi yang lain, saya tanya lagi. Dalam waktu singkat sudah ada 10 itu. Impian ponakan-ponakan. Saya yang akan mewujudkan. Anda jadi punya cita-cita. Ngerti nggak? Ambil impian orang lain menjadi impian Anda. Luar biasa itu. Iya, dulu pembantu saya kan, Bu Yati pengen lihat Ka'bah nggak? Oh, Bapak guyonan aja. Serius pengen lihat Ka'bah nggak? Ya pengen dong. Mana KTP? Urus paspor. Kita kirim umroh suami istri. Wah, senangnya minta ampun. Nah, pembantu kita dulu sebelum di sini ya. Itu cara membuat impian. Tapi kalau mau ada panduannya, sudah saya muat di Facebook yang kemarin. Anda bikin matrik. Ini singkat saja ya. Matrik begini, 5 kolom, 4 baris.
Nah, baris pertama Anda ditulis mau menjadi apa, to be, mau menjadi apa. Baris kedua, to do, mau mengerjakan apa. Baris ketiga, to have atau to give ya. Have itu memiliki untuk diri sendiri, to give untuk orang lain. Dan terakhir kalau udah meninggal, ingin dikenang sebagai apa, to be remember. To be remember. Nah, sini isinya you, ini spouse, pasangan, ini parent, orang tua, ini children, anak-anak, lalu ini society, family, keluarga besar ya, Pak D, Pak Le, dan terakhir society. Nah, kayak gini Mas. Ingin menjadi apa buat dirimu sendiri? Jadi laki-laki yang sehat, laki-laki yang perkasa, laki-laki yang bisa dipercaya gitu kan. Ingin menjadi apa buat spouse, buat pasangan Anda? Jadi suami teladan, jadi suami yang bisa diandalkan, jadi ingin menjadi apa untuk orang tua? Jadi anak kesayangan, anak yang berbakti dan sebagainya. Ini tuh baru to be ini menjadi. Lalu to do, ingin melakukan apa untuk diri sendiri? Main badminton tiap kali liburan, berenang di kolam-kolam terbaik. To do untuk spouse, terserah Anda isi apa. Nah, yang ini nggak bisa Anda isi. To be remember, Anda ingin dikenang sebagai apa untuk diri Anda? Wah, Anda sudah nggak ada kok, nggak bisa mengenang. Tapi ingin dikenang sebagai apa oleh istri? Anda tulis dikenang sebagai suami yang dulu gini. Oleh orang tua gini. Jadi ini ada 23 kotak. Kalau masing-masing Anda isi 5, 23 kali 5, udah 115 impian tuh. Tulis. Nah, kalau sudah ditulis, tempel gambarnya. Supaya melihat, ini rumah ini dulu saya gambar dulu. Tidak persis, tapi saya punya buku impian. Nanti lain kali saya lihatin. Ada kolamnya, ada pohonnya. Kita akan bahas nanti impian gitu ya. Jadi kalau sudah punya impian, ini seperti orang bepergian, Anda sudah punya tujuan. Nah, nanti ada triknya bagaimana supaya pada waktu ngejar impian ini Anda tidak mandek. Kemarin saya kasih contoh seperti orang nyupir truk nanjak. Supaya kuat, nanjak, mesinnya harus bagus, bensinnya harus penuh. Tapi ada satu lagi yang harus disediakan, ganjel. Kalau pas gini mau mundur, harus diganjel. Nah, bensin itu setara dengan impian ini. Badan yang sehat itu mesin yang kuat itu. Nah, ganjelnya apa? Ganjelnya adalah kebalikannya ini semua. Misalnya Anda ingin menghajikan orang tua buat parent ya. Lalu Anda, nggak apa-apalah, nggak pergi haji. Anda akan menyesal, wah kalau dia nggak jadi pergi haji, saya akan menyesal seumur hidup. Itu ganjalnya. Ya. Pengen beli rumah sendiri kayak Mas Arta gini, supaya tidak ngontrak terus-menerus. Suatu saat tiba-tiba, nggak usah lah ngontrak. Gitu. Nah, kalau keluar kata nggak usah, beli rumahnya nggak jadi, Anda kontrak seumur hidup. Gitu. Jadi tulis lawannya ini menjadi ganjel. Nah, kalau yang dorong ada, ganjelnya ada, insya Allah kekejar ini. Gitu. Ya, jadi impian itu kalau bisa yang cukup besar. Nah, cukup besar itu cirinya melibatkan orang lain, melibatkan uang banyak, dan waktunya rada panjang. Ya, gitu Mas. Luar biasa ya. Jadi teman-teman semua, bermakna itu bukan untuk tentang diri sendiri ya. Tapi luar biasa, ini hidup makmur bermakna. Ketika kata kunci nih ya, dan pilihan Anda. Jadi mau apa enggak kita jadi orang yang paling bermakna. Ya, aku rasa orang-orang yang dulu bertemu dengan Prof. Aba merasakan makna apa ya yang didapatinya luar biasa. Oke, next kita akan bahas lagi ya. Akan bedah buku ini mungkin akan panjang, tapi teman-teman bisa terus ya lihat, ikuti video-video kita. Semoga Prof. Aba sehat selalu. Oke, terima kasih. Next di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.